Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tahsin dan tafsir ringkas dari juz Ahmad yang insyaallah taala dirutinkan pada setiap pada setiap Sabtu tadi di pekan pertama dan pekan ketiga di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pelajaran pada surat Al-Mutaffifin di mana terakhir penjelasan tafsir ringkasnya itu berhenti di ayat ke-15 yang nanti kita akan lanjut penjelasannya di ayat yang ke-16. Namun sebelum kita pelajari tafsir ringkasnya, kita akan mentilawahkannya terlebih dahulu. Bisa kita baca kembali tilawahnya dari ayat yang ke-7 dari ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua dari firman Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Baik, saya dulu baru bersama-sama dari ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
dengan sekian banyak dosa dan maksiat yang mereka perbuat.
di dalam hati pelakunya. Semakin banyak dosa dan maksiat yang ia kerjakan, maka semakin banyak pula noda hitam yang menutupi hatinya. Dan kalau hati seseorang sudah dipenuhi dengan noda hitam akibat dosa dan maksiat, maka akan susah menerima hidayah yang datang kepadanya. Lalu di rangkaian ayat tersebut pun Allah Ta'ala menjelaskan bahwa di antara dampak buruk dari apa yang mereka telah lakukan sewaktu di dunia ialah bahwa mereka nanti di akhirat akan terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terdapat dalam ayat ke-15. Sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang ke-15, Allah Ta'ala jelaskan bahwa sesungguhnya mereka nanti di akhirat kelak akan benar-benar terhijau, terhalang dari bisa melihat Rabb mereka, dari bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat tersebut, ayat yang ke-15, merupakan salah satu dalil yang juga menetapkan bahwasanya kelak orang-orang beriman di akhirat akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa ketika di dalam ayat yang ke-15 tadi Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kelak orang-orang kafir di akhirat akan terhalang dari bisa melihat Allah, maka sebaliknya dalam hal ini terdapat dalil berarti orang-orang yang beriman nanti di akhirat akan bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman kelak di akhirat, di surga nanti akan bisa melihat dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata dan kepala mereka sendiri. Demikian. Sungguh merugi orang-orang yang menutup usia di atas kekafiran, di atas kemunafikan. Mereka selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka dan yang telah memberikan kepada mereka segalanya dalam hidup ini. Ini merupakan kerugian besar yang akan dialami oleh setiap orang kafir, di mana selama hidup di dunia tidak pernah bisa melihat Allah, ternyata di akhirat selama-lamanya mereka pun juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah lah penciptanya, padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya, padahal Allah lah yang memberikan segalanya dalam hidup ini kepadanya. Oleh sebab itu, ini menjadi nasihat bagi kita semua untuk terus merawat keimanan hingga ajal tiba, dengan harapan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang beriman, yang diperkenankan untuk memandang dan melihatnya nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat yang ke-16-nya Allah kabarkan bahwa mereka akan memasuki neraka dengan nama Al-Jahim, yang kemudian dikatakan kepada mereka, inilah siksa neraka yang dahulu telah kalian dustakan sewaktu di dunia. Ini pelajaran kita pada pertemuan di bulan lalu sampai ke ayat 17. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjut pada ayat yang ke-18. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, apa artinya kalla?
apa fi? Di dalam illiyin, di dalam illiyin. Ya. Dan di antara tafsir para ulama tentang illiyin adalah illiyin merupakan tingkatan-tingkatan yang tinggi yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah tadi di ayat yang ke-7 Allah taala mengabarkan bahwa kita ya, ketetapan nasib orang-orang yang fajir dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, mereka akan memasuki sijjin. Sebaliknya di ayat yang ke-18 bahwa ketetapan nasib ya orang-orang abrar, yaitu orang-orang yang bertakwa, mereka kelak akan berada di dalam apa? Illiyin. Jadi kalau orang-orang fajir itu akan masuk sijjin, sedangkan orang-orang abrar akan berada di dalam illiyin. Ya. Tentu seorang hamba yang waras inginnya ditempatkan di mana? Di sijjin atau di illiyin? Illiyin. Karena sijjin itu merupakan tempat yang sangat sempit di dalam api neraka yang orang-orang fajir akan dimasukkan ke dalamnya. Sedangkan illiyin adalah tingkatan-tingkatan yang tinggi ya di dalam surga yang akan menjadi tempat-tempat ya yang akan menjadi tempat tinggal bagi al-abrar, yaitu orang-orang yang bertakwa sewaktu di dunia. Ada demikian. Ini ya. Sehingga para ulama itu ya mengatakan bahwa ya surga itu punya darajat, sedangkan neraka itu punya darokat. Kita ulang. Kata para ulama, surga itu memiliki darajat, sedangkan neraka itu memiliki darokat. Kalau tadi darajat pakai jim, sedangkan neraka mempunyai darokat. Apa maknanya? Kalau darajat itu tingkatannya ke atas, sedangkan darokat itu tingkatannya ke bawah. Nah, para penghuni surga nanti akan bertingkat-tingkat. Semakin tinggi tingkatannya di surga, semakin apa? Semakin nikmat. Sebaliknya, di neraka itu para penghuninya akan ada darokat, bertingkat-tingkat ke atas ke bawah. Ke bawah. Semakin ke bawah, semakin apa? Semakin pedih dan semakin menderita siksaan yang diperolehnya. Oleh sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala mengabarkan orang-orang munafikin di mana tempatnya? Orang-orang munafikin di mana tempatnya? Di keraknya api neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu ya akan berada di dalam ya tingkatan paling bawah dari api neraka. Ada demikian. Kalau ditanya mengapa orang munafikin ya siksaannya lebih pedih ya yang mereka terima di api neraka, jawabnya karena orang munafik itu kondisinya lebih jahat ketimbang orang kafir. Orang kafir itu terus terang akan kekafirannya, sedangkan orang munafik bagaimana? Menyembunyikan kekafiran namun menampakkan keimanan. Oleh sebab itu bahaya orang kafir dengan orang munafik, mana yang lebih bahaya? Orang munafik. Karena orang munafik itu ibarat musuh dalam 1000 ayat. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, wa ma adraka ma illiyun. Dan tahukah kamu apa itu illiyun? Ayat. Kata para ulama, ya, ayat ke-19 ini merupakan sebuah pertanyaan yang fungsinya untuk memantapkan dan menguatkan ya kabar tentang illiyun.
Dan ma apa? Ini ma untuk bertanya. Ma adrak, ya. Apa yang kau tahu? Ma illiyun, apa itu illiyun? Ada demikian. Lalu di ayat yang ke-20 Allah Ta'ala berfirman, kitabun marqum, ya. Itu merupakan kitab, sebuah ketetapan, sebuah ketentuan yang marqum, sudah tercatat, sudah tertulis. Ini mirip seperti yang ayat ke-9, ya. Ya, ayatnya mirip seperti ayat yang ke-9, yaitu kitabun marqum. Artinya, ya, daftar nama para penghuni neraka itu telah beres tercatat. Demikian pula daftar nama para penghuni surga juga telah beres tercatat. Ini penjelasan para ulama seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kitabun marqum adalah bahwa daftar nama penghuni neraka ataupun daftar nama penghuni surga itu semua sudah beres tercatat. Tidak akan ada lagi yang ditambah dan tidak akan ada lagi yang dikurang. Dan kita berharap semoga nama-nama kita itu tercatat di dalam daftar para penghuni surga. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut di ayat yang 21 Allah Ta'ala berfirman, yashhaduhul muqarrabun, ya, yashhaduhul muqarrabun. Yashhad, syahida yashhadu syahadatan, apa artinya? Menyaksikan, ya, menyaksikan. Makanya bersyahadat artinya persaksian. Yashhaduhu, akan menyaksikan kitab tersebut. Itu hu dhamir baliknya ke kata kitab, ya. Sehingga tadi akan menyaksikan kitab tersebut siapa? Al-muqarrabun, yaitu makhluk-makhluk yang didekatkan. Dari kata qarib, qarib artinya dekat. Al-muqarrabun artinya makhluk-makhluk yang didekatkan. Siapa maksudnya? Siapa maksudnya makhluk-makhluk yang didekatkan? Para malaikat maksudnya. Itu, ya. Makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah para malaikat. Artinya di ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat yang ada di setiap langit sana itu akan menyaksikan kitab daftar nama para penghuni illiyin, para penghuni surga. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada para penghuni surga, di mana daftar mereka itu penyebutannya disaksikan oleh para malaikat di langit sana. Ya. Ini seperti apa yang ada di dunia, bahwa, ya, ketika seseorang diberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan dan pemberian penghargaan tersebut semakin banyak dihadiri oleh orang-orang yang menyaksikan, maka akan semakin mulia. Demikian pula ini akan diterima oleh para penghuni surga. Nanti penyebutan daftar nama mereka itu disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut di ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, innal abrara fi na'im. Inna, apa inna? Sesungguhnya al-abrar tadi orang-orang yang bertakwa. La fi, la-nya sungguh, fi, ya, di dalam na'im. Di dalam na'im, di dalam kenikmatan yang sangat banyak, ya. Kembali lagi, ya, di ayat yang ke-22 ini hingga beberapa ayat seterusnya Allah masih lanjut, ya, berfirman tentang orang-orang yang bertakwa. Allah kabarkan bahwasanya orang-orang yang sewaktu di dunianya berusaha untuk terus bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Allah kabarkan nasib mereka bahwa nanti mereka akan berada di dalam
menjadikan dia lupa akan segala penderitaan sewaktu di dunia. Ini hiburan buat kita semua. Ini hiburan buat kita semua. Dunia ini memang negeri tempat tinggal yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, dunia penuh penderitaan, penuh keluh kesah. Berbeda dengan nanti di akhir. Berbeda dengan nanti di surga. Oleh sebab itu, orang-orang yang mati di atas iman, mereka semua nanti akan istirahat dari segala bentuk penderitaan di dunia dan masuk ke dalam surga. Surga merupakan satu-satunya tempat yang seluruh apa yang ada di dalamnya adalah kenikmatan dan kelezatan. Di surga itu semuanya adalah kenikmatan dan kelezatan. Ya, di surga itu tidak ada penderitaan. Di surga itu tidak ada kekecewaan. Di surga itu tidak ada kesedihan. Semua yang masuk surga akan senang dan bahagia. Karena surga itu isinya semua apa? Kenikmatan. Ada demikian. Disebutkan dalam hadis itu bahwa para penghuni surga itu tidak akan mengalami penuaan. Disebutkan dalam hadis para penghuni surga itu tidak akan lagi mengalami rasa sakit. Disebutkan dalam hadis bahwa para penghuni surga itu tidak akan lagi mengalami kematian. Ya, luar biasa. Berbeda dengan kehidupan di dunia. Orang selama masih di dunia, sekalipun dia orang kaya raya sekalipun, tetap saja tidak lepas dari penderitaan. Cuma di surga yang kehidupannya itu semuanya senang dan bahagia. Ada begitu. Lanjut sedikit di ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman, "'alal araiki yanzurun." 'Ala, apa arti 'ala? Di atas. Al-araik. Araik ini jamak dari arika yang artinya dipan-dipan. Yang burun, yang burun artinya melihat. Allah mengabarkan dalam ayat yang 23 bahwa mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa, kelak akan berada di atas dipan-dipan yang sangat indah di dalam surga. Mereka melihat dan memandang itu. Dijelaskan dalam tafsir, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pandang, jawabnya adalah seluruh kenikmatan surga. Jadi nanti orang-orang yang bertakwa kelak di surga itu akan duduk-duduk istirahat santai di atas dipan-dipan. Mereka menikmati pemandangan berbagai nikmat yang ada di surga, dan sebesar-besar nikmat yang paling nikmat untuk dipandang saat di surga adalah melihat apa? Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada demikian ini balasan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang sewaktu di dunianya telah lelah letih capek beribadah, lelah letih capek istiqomah. Allah ganti dan Allah bayar dengan surga yang jauh lebih baik. Lanjut di ayat yang ke-24, Allah Ta'ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im." Ta'rifu, 'arafa ya'rifu, artinya mengetahui, melihat. Ya. Allah berfirman, engkau akan melihat fi, apa fi? Di atau pada wujuh. Apa arti wujuh? Wajah-wajah. Wujuh itu bentuk jamak dari kata wajah. Ya. Wujuhihim, wajah-wajah mereka. Apa yang dilihat? Ada nadrah. Nadrah itu cahaya, bekas dari an-na'im, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Artinya di ayat yang ke-24 tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa demikianlah kondisi wajah para penghuni surga. Akan terlihat nampak di wajah-wajah mereka nadrah, cahaya, berseri-seri karena saking nikmatnya merasakan nikmat-nikmat surga.
Ini kondisi wajah yang akan ya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, para penghuni surga. Ya, sebaliknya berbeda dengan orang-orang yang kafir disiksa dalam api neraka. Oleh sebab itu dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat itu akan ada wajah-wajah yang putih berseri dan akan ada wajah-wajah yang hitam legam karena disiksa di dalam api neraka. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Isya ini menit 4 menit lagi. Mepet. Kita mau bagi-bagi gitu ya. Baik. Tadi ayat berapa tadi? Ayat 24. Nanti masuk isya ya. Baik, sebelum dilanjut ya, ada sedikit kalau waktu itu sudah. Yang bisa jawab angkat tangan ya. Ya itu. Ya. Yang bisa jawab angkat tangan. Baik. Apa makna al-abrar? Nah, jangan buat. Lebih dia lagi sini. Ya, Pak. Ya. Baik, ibu-ibu nih, buat ibu-ibu satu nih. Ada ibu-ibu ya? Baik, ibu-ibu. Siapa yang dimaksud dengan al-muqarrabun? Ayo sebut. Para malaikat saleh itu. Nah, al-muqarrabun, makhluk-makhluk yang didekatkan. Nah, nanti tolong masuk ke belakang tadi ibu-ibu sampai. Baik, terima kasih banyak. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kita lanjut ya sampai ada peringatan waktu isya ya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Lanjut di ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum. Yusqawna dari kata saqayasqi yang artinya memberi minum. Yusqawna, mereka akan diberi minum. Min, apa min? Dari rahiq. Nah, rahiq ini maknanya adalah khamar. Khamar di surga, makhtum yang tertutup dengan rata. Nanti kita akan lanjutkan kembali waktu ya, bahwa di antara nikmat yang akan dirasakan oleh para penghuni surga adalah mereka akan diberi minum berupa khamar surga yang tertutup rapat dan juga tidak memabukkan. Demikian kurang lebih, maaf, semoga bermanfaat dan semoga bisa menumbuhkan keimanan kita untuk terus istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an